Halo semuanya, selamat datang di Potret, podcast bareng IND48. Kita akan ngomongin hal-hal menarik bareng IND48. Selamat mendengarkan. Halo Sobat IND, balik lagi bareng aku, Dani dari tim I. Kita masuk ke episode 2 dari Potret, podcast bareng IND48. Kalian udah nonton episode satunya? Kalau belum, tonton dulu ya. Jangan lupa juga sebelum kita masuk ke wawancara kita dengan member selanjutnya, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Nah, di episode kali ini kita akan kedatangan seseorang yang juga tidak kalah spesial dengan Fajar di episode kemarin. Hari ini kita akan kedatangan dari siapa ya? Bisa nebak. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol bareng Denda dari Trainee. Nah, kenapa dia spesial, men? Kan dia trainee. Nah, ini dia yang bikin spesial. Denda ini adalah member baru dari IND48. Tapi sebelum dia gabung di IND48, dia juga pernah gabung di dance cover BGR48. Pada kenal nggak? Pada kenal dong. Nah, yuk kita ngobrol-ngobrol langsung aja sama Denda. Nah, seperti yang aku bilang tadi guys, hari ini aku mengundang salah satu member. Iya, kenalan dulu dong sama salah satu member kita. Halo, nama saya Denda Ferry Faride. Biasa dipanggil Denda, tapi lebih suka dipanggil Ferry sih. Ya. Oh, tapi kalau di rumah atau nama panggung tuh biasanya Denda atau Ferry sih? Kalau di rumah Denda. Denda. Tapi gimana yang manggilnya aja sih, gimana enaknya Oh, gitu. jadi podcast kalian hari ini bakal ditemani Dandi dan Denda. Yeay. Oke. Yeay. Denda lama banget ya kita nggak ketemu ya, Den. Iya. Iya, Berapa Denda lama lagi ya? sibuk 3 bulan kayaknya ya. Terakhir tuh kita latihan bulan Maret kan. Prepare. Oh enggak, gue juga Denda lagi sibuk banget tuh Maret ya. Iya. Lagi sibuk ujian nasional ya. UN dan akhirnya nggak jadi gitu kan. Kasihan banget. Karena pandemi ini gitu. Denda usianya masih berapa sih sekarang? Masih muda banget nih kayaknya nih. Sekarang lagi jalan ke 18. Jalan 18. Oke. Iya. Rencana sampai berapa, Denda? Sampai Nggak bercanda. sampai dapatnya aja. Oke. Denda akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih? Kan biasanya kita latihan nih. Kalau akhir-akhir ini sih kayak lebih kayak lagi sibuk, mungkin karena baru lulus sekolah juga kali ya, kayak lagi sibuk persiapin mau masuk kuliah atau kerja juga sih. Oh gitu, jadi masih kayak apa? Sama masih lagi apa? Lagi nyempetin belajar gitar juga sih. Oh, wah keren. Keren ya, kalau udah bisa main gitarnya, ntar direkam kita masukin ke YouTube IND ya. Boleh. Aku juga akhirnya ini lagi belajar keyboard nih. Ntar siapa tahu kita bikin IND48 band gitu ya. Oke. Hayu lah. Kita mengalahkan Cherry Blossom yang punya AKB sama yang JKT48 band. Ya, siap. Halo terus ya. Oke, itu kesibukannya hari ini ya, Dena. Seperti yang aku tadi kenalkan sama pendengar semua, kita bilang itu Sobat IND. Wah, sahabat Sobat IND. Nah, Denda ini kan masih baru ya di IND48, masih statusnya juga masih trainee, belum naik tim. Karena sebelum ini Denda juga masuk di dance cover. Apa itu dance covernya, Denda? BGR48 ya. Ya, benar. BGR48 pasti pada tahu semua kan. Nah, aku mau tanya dong, itu BGR48 itu pertama kali kamu masuk dance cover atau gimana? Iya, itu pertama kali banget masuk dance cover. Jadi tuh gimana pertama kali banget, dan itu tuh nggak tahu apa sih dance cover tuh apa sih gitu. Yaudah akhirnya ikutan aja gitu. Terus yang memotivasi kamu untuk masuk dance cover, tapi sebelum itu pernah ini nggak ada basic nari gitu, tari tradisional atau di sekolah pernah nari dance apa gitu kayak gitu? Sebenarnya sih kalau basic nggak ada ya, tapi lebih ke lebih suka nge-coverin. Emang pada dasarnya udah suka dari 48 group gitu kan, terus lebih juga suka nari gitu kan. Akhirnya nge-cover
koreonya 48 Group sendiri gitu. Lama-lama pengen bareng-bareng tapi mau bikin grup gak bisa gitu kan, akhirnya nyari akhirnya dapat gitu di BGR48 gitu. Berasa apa nyari-nyari dapat gitu ya. Oh, jadi kamu tuh nyari, maksudnya nemu informasi itu dari mana? Jadi tuh gini, awalnya sebelum mau masuk BGR itu mau masuk IND dulu gitu. Terus Oh, waktu itu tuh ngeliat di Facebook gitu kan, oh ada ini apa nih gitu. Waktu itu lagi generasi 2. Tadi mau masuk oh generasi generasi 2 lama banget ya. Tadi mau daftar generasi 2 gitu kan, akhirnya terus mikir-mikir lagi di situ tuh posisinya lagi baru masuk masuk SMK ya, masuk masuk ya SMK. Nah, karena aku tahu gitu kan, SMK aku tuh sibuk gitu, maksudnya jam terbangnya tinggi. Akhirnya mikir-mikir lagi, takut nggak bisa gitu kan, nggak bisa nyeimbanginnya gitu. Akhirnya nanti dulu lah gitu dia dia fokus di sekolah gitu kan. Terus gak lama kemudian apa namanya melihat IND48 mau first anniversary gitu kan, ngeliat posternya apa nih gitu kan, akhirnya kepo dan akhirnya kepo buka lagi buka audisi juga, akhirnya yaudah ikutan aja deh gitu. Gitu. Oh, gitu. Jadi sebenarnya kamu tuh mendaftar IND tapi nggak imbangi sekolah beserta latihan. berpikir berpikir 2 kali ya. Jadi Iya, ternyata iya, jadi Dene tuh sebenarnya rumahnya di Bogor atau di Jakarta sih? di Bogor, di Oh, jadi Cisarua. mungkin salah satu alasannya Cisarua lagi ya. Jauh banget ya. Iya. Jadi mungkin salah satu alasan kenapa Denda lebih prefer ke BDG, BDG kan. Gue BGR. sebut merek lain kan saya. BGR kan. Iya. BDG lebih jauh lagi di Bandung. Iya. BGR mungkin karena salah satunya faktor jarak ya. Iya. Jadi terus setelah udah nemu daftar tuh. Iya, daftar tuh. Itu tuh daftarnya juga kan awalnya nggak tahu tuh, kita ketemuan di jadwalnya hari Kamis apa Sabtu gitu. Kamis gitu kan. Akhirnya bela-belain udah hari Kamis datang mau audisi, katanya nggak bisa, salah satu kata salah satu membernya itu nggak bisa hari Kamis, akhirnya ke hari Sabtu apa Minggu gitu tuh. Di audisi kan? Ya audisi Bawain lagu apa Dan? waktu itu Ebikacu. Oh, itu gak susah ya. waktu pertama kali Ebikacu keluar tuh yang di JKT kan, akhirnya coba deh bawain itu. Oh, gitu. Terus pas udah masuk, udah latihan tuh. Kalau boleh tahu, pas debut pertama kali bawain lagu apa nih dan di mana debutnya? Debutnya itu waktu first anniversary-nya Andy. Oh, jadi kamu tuh debut bareng aku berarti. Iya, kita debut bareng gitu. Oh, kita debut bareng ya, tapi dengan grup yang berbeda Iya. ya. Itu juga debut di situ. Oh, lagu apa itu kalau boleh tahu? Waktu itu bawain lagu Kimisuki, terus Flying Gate sama Jakarta 48 kalau nggak salah. Oh, kalau yang Jakarta 48 aku nonton itu. Iya. Oh, dulu kalau nggak salah masih pakai kaos yang warna ungu doang ya? Iya, masih pakai kaos official. Oh, kamus official. Habis itu dari situ udah mulai ini ya. Iya, bikin. Mulai ikut banyak event gitu. Iya. Oh, kalau boleh tahu nih selama di BGR48 apa aja sih yang kamu lakukan gitu? Ikut event apa, ikut lomba apa atau gimana gitu? Waktu ya seperti apa namanya? Seperti biasa gitu kan, seperti grup-grup biasa kayak latihan tiap minggu, terus event-event apa namanya? Event-event Jepang-Jepangan. Kayak kalau event-event Jepang-Jepangan tuh aku ikut waktu di IND48 anniversary, terus di acaranya apa ya? Acara ada di Cibinong nih kalau nggak salah.
Tapi aku lupa nama eventnya. Sama terakhir itu waktu yang di Mangdu apa ya namanya? Yang waktu bertiga doang. Oh, yang untuk bertiga doang, Oh ya, yang cowok. Oh, yang ya, bagian cowok-cowoknya doang itu kan ya. ya yang bawain Subino Season. Enggak. Oh, kebetulan aku itu Apa terakhir tuh apa namanya? Terakhir tuh yang di bus, yang di Raito. Hmm. kalau kamu tadi kan bilang yang cowok-cowok semua. Nah, ini kan agak beda ya sama antara IND sama BGR itu. Oh iya. Kalau ini kan full cowok semua nih. Iya. Kalau BGR kan ada ceweknya. Nah, itu gimana tuh cara kalian untuk menghadapi tantangan? Kalau kalian kan ada 2 cowok cewek gitu ya. Itu gimana tuh? Pasti ada perbedaan dari sifatnya lah atau dari gerakannya, itu gimana tuh? Kalau kita sih lebih ke apa ya? Lebih ke kita mau nyatu aja gitu. Meskipun koreografinya rada ada yang girly gitu, misalkan kayak Sugino Season kan ada girly gitu kan. Terus kata apa namanya? Leader kita tuh bilang kalau bisa jangan terlalu girly ya, tapi jangan kaku juga gitu kelihatannya gitu sih. Tapi kok nggak ada masalah nih, masalah kayak candaan atau apa gitu, biasa aja gitu. Mungkin kalau misalkan di luar ada kali ya, tapi belum sampai ke kuping kita sih kalau gitu. Yang susah tuh ini kalau kataku juga kostum nih kayaknya nih ya, untuk menyesuaikan kostum yang untuk cewek dan cowok tuh gimana tuh deh? Kalau aku sih waktu itu kan masih sempat pakai kostum yang apa biru ungu putih kan. Nah kalau itu kayak lebih ke ya udah disatuin aja. Mungkin kalau misalkan ada yang laki-lakinya terlihat seperti apa, terlihat nggak terlalu girly tapi masih kawaii gitu. Kayak cuma beda celana sama rok doang gitu nggak sih? Iya. Yep. Seru juga ya. Kalian ini kalau bisa dibilang grup J-pop yang ini nggak sih? Yang satu-satunya yang ada cowok ceweknya nggak sih? Atau enggak? Enggak deh, soalnya waktu itu pernah lihat juga ada di daerah mana ya, lupa nama grupnya. Iya ingat aku. Dream Kiseki kalau nggak salah itu ada cowoknya. Iya kalau nggak salah. Nah, itu kan udah selama beraktivitas di BJR nih, ikut event sana sini. Nah, pada akhirnya kamu memutuskan untuk lulus dari BJR40. Iya. Kalau boleh tahu, itu alasannya kenapa, Denda? Jadi tuh waktu itu karena mau PKL juga kan 6 bulan gitu, terus kayak mungkin di BJR aku udah apa ya, udah cukup juga gitu. Karena Aku udah 1 tahun di BJR. Berapa tahun sih? enggak, hampir 1 tahun. Aku udah hampir 1 tahun di BJR. Udah banyak yang aku laluin. Terus karena Gitu nggak ngomongnya? enggak. Waktu itu sempat apa ya? Sempat ada kendala internal juga sih. Maksudnya dari sama orang tua gitu kan. Terus kayak kurang family time waktu itu. Akhirnya aku mikir, karena kan tiap hari Senin sampai Sabtu aku di sekolah, terus Minggu latihan di Kemuning Gading kan. Terus aku kayak bilang, kok kamu tiap hari nggak pernah ada di rumah sih gitu kan. Akhirnya berantem lah gitu kan, waktu itu. Nggak berantem sih, kayak argumentasi aja ya. Berantem bawa celurit gitu. Enggak. Adu argumentasi aja akhirnya. Iya. Akhirnya ngejelasin gitu kan. Terus oke deh, akhirnya ngalah gitu kan sama mama. Udah gitu saya memutuskan untuk lulus gitu kan. Sama waktu itu pas mau PKL, dan itu tuh di Jakarta gitu kan. Aku nggak tahu yang harus tiap minggu bakal bisa ke Kemuning atau enggak juga, karena nggak tahu juga gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk lulus. Tapi setelah PKL itu
5 bulan pas mau akhir-akhir PKL gitu kan, si mama nanya gitu kan, kok kamu nggak pernah itu lagi di kegiatan lagi hari Minggu di luar gitu kan. Akhirnya lah, waktu dulu kenapa nggak boleh, sekarang jadi boleh. Mau nanya gitu kan, emang boleh gitu? Ya udah, kenapa enggak gitu kan, katanya mama. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk IND gitu. Oh Jadi gitu. ya, Jadi kalau dulu tuh ada sedikit masalah dengan family time ya. Jadi katanya uh, jarang-jarang, kenapa kamu jarang tiap hari tuh jarang di rumah gitu. ya. Itu juga masalah aku. Aku tiap hari jarang di rumah, malah nggak pernah di rumah. Ya iyalah, aku di kosan. Iya, iya kan bener aku anak rantau ya. Oh jadi itu alasannya kamu akhirnya memutuskan lulus saya Rinda dari BGR48. Kalau boleh tahu, by the way di BGR ada generasi-generasinya gitu nggak sih? Ada, waktu itu aku masuk generasi 2 BGR. Oh, generasi 2 BGR. Iya, Sekarang masih buka rekrutmen kayaknya ya? masih. Masih ya. Tapi kalau aku lihat BGR personil laki-lakinya cuma 4 ya sampai sekarang. Iya deh kayaknya. Iya nggak sih? Hmm. Iya kamu, si Fadil, Haikal, satu lagi Sandi bukan ya? Sandi. Itu kan ya cuma cowoknya. Iya, Kayak emang agak susah ya nyari personil cowok ya. tadinya tuh ada, tapi jadi waktu itu ada generasi satu yang waktu daftar bareng aku tuh ada laki-lakinya gitu, 2 orang. Tapi mereka itu kayak gimana ya? Tiap latihan tuh nggak dateng. Terus entah entah nggak tahu juga gitu kan. Akhirnya sama leader kita ditanya gitu. Aku nggak tahu sih sama leader kita diapain. Akhirnya nggak tahu deh. Akhirnya keluar aja gitu. Oh iya ya, tenang itu pernah terjadi juga di kita. Sering kok kayak gitu, sering. Oh, tadi kan udah lulus nih alasan ini. Nah akhirnya magang kan, 6 bulan ya magangnya. Ya, Kalau tahu boleh tahu magangnya di mana nih? di apa namanya, Red Top Hotel Jakarta, Red Top Hotel Convention and Center. Oh, jadi kamu magang di hotel nih. Iya, Kamu sebenarnya, oh berarti kamu anak SMK ya? iya, Anak SMK-nya jurusan apa? jurusan Jasa Boga. Oh, makanya agak susah ya, makanya karena Iya, emang lebih banyak prakteknya ya daripada materi ya. Iya iya, benar juga sih, agak susah. Nah, setelah magang berarti kosong tuh. kosong, kosong banget, kayak Nah, apa ya, hampa aja gitu. Selalu. sampai gitu ya nggak ada apa-apa gitu ya. Karena kosong, terus juga mamanya juga nanyain, itu Iya, akhirnya ya udah, memutuskan untuk why not gitu, masuk aja lagi. main masuk aja lagi. Kebetulan juga ini lagi buka Iya, pendaftaran ya. kebetulan banget lagi buka pendaftaran. Akhirnya sudah saya. Kamu generasi 7 kan ya? Iya, generasi 7. Wow, mantap juga Bang, generasi 7 ya. Wah. Oh, ada alasan lain nggak kenapa masuk ini selain dari mama yang nanyain sama karena emang lagi gabut aja gitu? Karena ya itu alasannya itu karena emang karena awalnya mau masuk IND48 gitu kan. Ya sudah. Oh, emang dari awal ya? Ya dari awal sih sudah mau masuk IND48, tapi ya bagaimana? Saya aja Iya, begitu. ya udah. Oh, terus waktu latihan di IND ini gimana rasanya, Den? Ada perbedaan mungkin? Ada yang pasti kalau misalkan di IND itu kayak kita bener-bener lebih ketat gitu kan. Maksudnya dari jam datang terus pemanasan gitu-gitu tuh kayak penting banget gitu, sesuatu yang penting. Karena kalau misalkan di BJR tuh kita datang latihan terus langsung latihan kayak pemanasan gitu, kayak jadi pulang-pulang tuh badan sakit-sakit gitu. Iya, paham. Jangan salah, dulu IND juga gitu tahu. Tiba-tiba datang joget-joget kelar gitu. Tapi kayak aduh sakit banget badan, semuanya harus diubah nih kayaknya. Makanya kita pemanasan. Terus Jadi apa lagi? apa ya, sama mungkin kalau latihan tuh terorganisir gitu kali ya. Kalau misalkan Oh ya. sama ya, maksudnya kita blockingan udah dapet sini terus udah pas gitu blockingnya, sama detail detail tuh kayak lebih bener-bener harus detail banget. Yang namanya blockingan tuh bukan gimana ya, di BJR pun sama tapi kayak kurang aja gitu.
Tapi kalau Mungkin ini ya, jumlah kita juga agak lebih banyak ya mungkin. mungkin kalau waktu Jadi dulu, menyesuaikan mungkin kalau waktu dulu sama 48-nya. mungkin kalau dulu di BJR aku masih berenam gitu kan. Kalau sekarang kan udah banyak tuh, udah sukses ya alhamdulillah BJR 48. Banyak ceweknya sekarang. Banyak banget. Aku juga bingung gitu kan. Wah gitu, BJR 48 makin maju, bagus lah gitu kan. Akhirnya begitu, akhirnya kayak bookingan kayak masih di mana aja. Aku juga ngerasa gitu waktu di BJR, harusnya bookingan di sini, posisinya di sini, terus kayak aku ini di mana gitu. Di mana ya? Ya, beda-beda posisi gitulah. Oh, soalnya harus disesuaikan juga ya, kan blocking aslinya 16, terus dijadiin cuma 6 doang, itu kayak emang susah sih ya. Iya. Terus ada perbedaan lain nggak? Misalnya dari, kan pasti ini jaraknya udah beda banget nih, capeknya nambah atau gimana? Kalau jarak sih, perbedaan jarak udah pasti lah ya. Dari Cisarua Bogor Kemuning sama Cisarua Mangga 2 gitu. Kalau misalkan di BJR tuh kayak cuman kalau mau ke sana, kalau mau latihan tuh cuman 2 kali naik angkot, udah beres gitu kan. Tapi kalau ke IND dari udah 2 kali naik angkot, terus naik kereta. Tapi meskipun begitu, aku nggak keberatan sih, karena aku tuh orang tipikal yang senang berpergian gitu. Jadi ya udah nikmati gitu. Anaknya suka traveling ya. Iya. Iya. Ada lagi yang lain? Ya mungkin perbedaannya selain jarak. Apa ya? Orang-orangnya sih, orang-orangnya. Kenapa dengan member-member kita? Mari kita julitin member-member kita. Nggak, kalau di BJR tuh mungkin kita mungkin kalau waktu itu karena sedikit, terus akhirnya kita nggak tahu apa namanya. Aduh, takut salah ngomong. Apa karena mungkin member-membernya lebih beragam, terus kita karena homogen karena cowok semua. Iya, terus karena itu kanan juga. kiri kita, itu juga ya. Iya, karena itu juga sih. Sama member-membernya aku nggak bilang lebih asik di IND ya. Maksudnya bukan di BJR nggak asik gitu. Asik, tapi mungkin lebih beragam di IND 48 karena member-membernya banyak gitu. Oh iya, saya juga paham itu ya. Yang satu membernya diem aja, yang satu kagak bisa diem aja. Denger musik langsung joget, musik ini joget, gitu. Musik itu joget ya. Apalagi kalau udah gabung sama, karena kalau pas di BJR, di mana di Kemuning itu latihannya cuma BJR doang, apa gabung sama dance cover lain sih? Kalau kita mungkin karena BJR anak-anaknya no life semua kali ya, jadi memisahkan diri. Iya bener, jadi tuh anak no life. Iya beneran, jadi tuh mungkin ada beberapa member yang double group gitu kan. Jadi tuh yang K-pop di atas dari kita tuh, jadi gini deh, bayangin Sekemuning itu covernya K-pop dan BJR48 itu cover J-pop sendirian gitu. Di situ di bawah. Paham. Tempatnya tuh terpencil banget gitu. Kadang lapak kita diambil, terus kadang nggak punya lapak gitu kan. Oh iya, paham. Tapi ini juga kadang-kadang di Mangdu gitu tau. Kanan kiri kita tuh lah K-pop semua. Lah ini Everglow. Lah ini Jifred. Lah member kita ikut Iceman. Lah yang paling kocak tuh kalau tiba-tiba ada yang nyetel musik Cherry Bell aja. Kagak ada yang bisa dia. Dance cover apa ini? Oh gitu ya, dari jaraknya, dari member-membernya. Tapi Denda belum debut kan ya? Belum. Kasian banget. Menunggu. Iya, dan banget Denda. Sebenarnya tuh Denda tuh mau debut menanti ya lagunya Shani. Sebenarnya Denda tuh mau debut ini guys, Pajama Drive guys, sama Nico guys. Nico. Temen aku. Tapi sayangnya itu guys. Ya karena pandemi ini lah. Kita harus. Karena pandemi ini.
Oke, tidak apa-apa Iya. ya Dena. Nah itu, terus pasti nih selama kamu mau jadi dance cover, mau di AND, mau di BGR, itu pasti ada suka dukanya. Apa sih kalau boleh tahu suka dukanya jadi anak dance cover nih? Mungkin orang. Dena, ntar suaranya nggak jelas barusan. Ulang lagi boleh? Oke. Mungkin kalau misalkan dari sukanya dulu kali ya. Kalau mungkin senangnya itu kita bisa ketemu banyak orang, kita bisa ketemu banyak fans gitu kan. Banyak Anjay, fans. hari banyak event gitu kan. Dan kalau misalkan ada event-event yang berbayar kayak waktu itu aku bisa bayar gitu kan untuk masuk eventnya. Maaf ya Aku juga pernah merasakan. maaf ya IO. Terus iya pokoknya gitu orang teman baru. Mungkin kalau dukanya ya pastilah yang namanya dance cover atau yang kalau menurut aku itu nggak penting juga sih bagi kita kalau misalnya nggak ada efek yang mungkin ada beberapa orang yang nggak kuat itu pasti bakal down. Aku juga ngerasa pasti down. Tapi karena itu bukan sesuatu yang harus dipikirin, nggak ada efek yang kita dan nggak ada yang harus grup kecuali mereka bikin sesuatu yang hancurin grup kita baru kita bisa itu bukannya itu aja sih. Baiklah. Terus itu ya suka dukanya sama sih sama yang rata-rata member anaknya cover yang lain lain ya. Nah, terakhir nih dari aku pertanyaan. Boleh. Kita udah 25 menit ini nggak terasa ya. Wah, tidak terasa. Ntar kita panjangin durasinya 1 jam ya, episode kapan gitu. Ntar kita undang semua member di Vortex. Nah, harapan Denda ke depan nih. Untuk diri Denda sendiri dan untuk Andi Vortex juga. Jadi semoga aku bisa menggapai semua yang aku inginkan. Semoga semuanya tercapai. Terus itu aja sih kalau untuk diri aku. Tapi kalau untuk IND48 semoga lebih banyak fans yang sayang, lebih banyak yang support. Terus semoga kita punya banyak event-event selanjutnya. Punya apa, Den? Jadi GS. Denda, punya apa nggak jelas barusan? Oh ya, sorry. Punya banyak fans, punya banyak yang support kita, sayang sama IND48. Terus punya banyak event-event yang lagi. apa namanya? Yang lebih gede lagi. Terus banyak yang undang jadi guest star, jadi special performance gitu kan. Pokoknya lebih kayak gini. Kalau bisa diresmikan oleh dari Jepang ya. Jadi langsung sister group resmi. Ya elah, kalian diresmiin gue udah keluar gimana? Nih ya, ntar kalau pandeminya udah kelar, kita bisa dimang dulu debut gue keluar deh. Ya mau gimana? Gak tahu deh. Aduh, kayaknya semesta tidak mengizinkan aku untuk graduate deh. Enggak, bercanda. Semoga Denda bisa cepat debut ya. Semoga pandemi ini kelar. Semoga ya cepat debut. Ntar di IND Denda juga bisa banyak ikut event-event. Bisa tembus energi saya lagi. Amin. Kalau bisa jangan cuma. Semoga bisa satu panggungnya sama JKT ya. Satu panggung sama JKT48 ya. Iya. Bisa satu panggung sama JKT48. Bisa. Kemarin kan di Cikafest. Kalau bisa di Pop Stage di atas itu yang lebih banyak orangnya lagi. Semoga. Iya. Wah, bukan kita punya single original dan konser DGBK. Wah, gila. Amin. Ngadi banget ya. Parah banget. Ya, nggak apa-apa. Oke, Denda, terima kasih. Sampai ketemu lagi, Denda. Iya. Nah, itu dia percakapan kita dengan Denda X BGR48 yang sudah gabung dengan IND48. Gimana? Seru kan? Seru dong. Gimana? Kalian masih penasaran kan dengan episode-episode lain dari Potret? Makanya, dengerin selalu Potret, podcast bareng IND48.
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalain loncengnya biar kamu bisa dapat informasi yang terbaru dari IND Vortex. Sampai ketemu lagi. Dadah!